Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel ya. Di video kali ini seperti yang sudah ada di judul video ya. Nah, hari ini saya akan melakukan perjalanan atau ya bisa dibilang bahasa permobilannya adalah road trip ya, road trip ke Jogja menggunakan ini Neng Vega saya seperti biasa ya, karena mobil rawatan saya Hyundai Avega. Jadi hari ini nih kita nanti akan ke Jogja. Ini sudah persiapan, nanti di sini akan terisi oleh 4 orang, 3 dewasa dan 1 anak kecil ya, karena 1 itu anak saya dan 2 orang ibu dan istri saya. Jadi 1 lagi dengan saya. Jadi 4 orang lah, 3 dewasa 1 kecil. Ini akan melakukan perjalanan. Artinya ini mobil akan terisi penuh dan kita nanti coba hitung juga BBM-nya. Kemarin sudah saya isikan full. BBM-nya sudah saya isikan full. Kemarin sore sudah saya isikan full. Dan ini sekarang sudah siap. Ini juga barang-barang di belakang sini muatannya juga muatan full. Nah, ini mobilnya kotor ya, karena semalam itu ngisi BBM dan hujan. Ini belum sempat saya bersihkan ya, karena memang di daerah saya ini hujannya intens sekali ya tiap hari. Ini sekarang intens sekali. Nah, ini pun juga masih hujan. Di sana juga hujan. Nah, ini kita nanti coba hitung ya, berapa konsumsi BBM-nya. Ini konsumsinya terakhir itu pakai Pertamax, karena sekarang mobil saya ini pakainya Pertamax terus ya. Karena apa ya, lebih enak saja sih pakai Pertamax. Tarikannya dan tenaganya juga lebih enak daripada pakai Pertalite ya. Walaupun ada beberapa kasus yang sekarang lagi viral itu ya, penggunaan Pertamax dapat mengikis tangki. Nah, itu saya juga was-was juga apakah benar atau tidak. Nah, itu tapi selama ini saya menggunakan Pertamax itu plusnya adalah mobilnya jadi terasa lebih enak, tarikan mesinnya dan larinya juga lebih enak. Nah, itu makanya kemarin sudah saya isikan Pertamax ya. Ini dulu pernah sih pakai perhitungan ke Jogja pakai, tapi kan pakai Pertalite. Ini kita coba pakai Pertamax ya. Jadi lebih hemat mana antara Pertalite dan Pertamax. Tapi kalau selama ini saya pakai Pertamax dan konsumsi dalam kota, itu Pertamax itu lebih hemat. Feeling saya lebih hemat. Kenapa? Ya karena mungkin proses pembakarannya jadi lebih bersih ya. Makanya lebih hemat. Menurut saya lebih hemat konsumsinya. Belum pernah saya uji coba sih perhitungannya secara matematik, tapi secara feeling aja memang lebih hemat daripada Pertalite ya. Misal nih saya pakai mobil ini 1 minggu isi full itu ya. Kalau pakai Pertalite itu misal 1 minggu dipakai terus untuk harian kerja misalnya ya, dalam rentang jarak adalah 25 sampai 30 km. 25 sampai 30 km sekali jalan. Nah, seminggu itu kalau kita full itu paling isi sampai setengah. Itu sampai setengah, berarti kalau 6 hari kerja misalnya ya, sampai setengah itu 1 minggu full. Tapi kalau pakai Pertamax, dia itu bisa masih setengah, masih lebih dikit. Dari setengah itu masih lebih dikit. Artinya kalau ya itu sih nggak bisa menjadi patokan, tapi kalau menjadi feeling itu ya lebih hemat pakai Pertamax daripada pakai Pertalite. Dan ini juga tarikannya lebih enak lagi ya. Tuh, jadi kita nanti coba lihat ya konsumsinya apakah lebih hemat Pertamax atau Pertalite. Dulu udah pernah saya tadi sampaikan bahwa mobil ini pernah saya coba pakai Pertalite, itu dapatnya luar kota ke Jogja itu 1 banding 14, berapa dengan muatan full. Nah, kita coba pakai Pertamax. Oke, lebih hemat atau lebih boros ya. Dengan catatan ini masih sama semua, ini ukuran rodanya masih sama ya. Dulu ukuran velgnya masih sama. Ukuran ban, sorry bukan ukuran roda, ukuran bannya masih sama. Ini pakai
ring 15. Dulu juga waktu uji coba pakai ring 15. Nah, kalau kita ganti ring kan udah beda lagi urusan lah. Kita nanti coba lihat ya sambil kita mengamati perjalanan kita lewat mana dan apa namanya lintasan yang akan kita lalui itu nanti juga ekstra ekstrim juga ya, naik turunnya itu ekstrim. Jadi kalau mungkin lebih boros ya mungkin wajar lah ya, karena dulu itu pernah tak coba itu ke yang bukan jalur ekstrim, jalurnya cuma kan Wonosobo kalau ke Jogja itu ada 2 jalur ya, dari jalur ke Purworejo atau lewat jalur Magelang. Nah ini kita nanti akan coba ke lewat jalur Magelang yang tanjakannya lebih ekstrim dan jalannya lebih banyak naik turunnya ketimbang ke jalan lewat Purworejo yang banyak belok-beloknya. Nah itu kita coba nanti cek aja lah ya, kita tunggu dulu sebentar untuk persiapan, nanti kita lanjut lagi. Nah ini saya sudah mengeluarkan mobilnya ya. Di sini situasi dan kondisinya gerimis ya, untuk Gunung Sindoronya tertutup oleh awan dan suasana juga gelap gulita. Nah memang ya mulai musim hujan juga, dia mau seperti ini. Yang ditawarkan kan itu kan takutnya nanti di jalan itu barangkali ada longsor ya, karena kan memang jalurnya jalur pegunungan dan banyak-banyak bukitnya itu yang menjadi was-was ketika perjalanan ke Jogja via jalur yang ke arah Magelang ini ya, yang namanya apa ya, daerah mana yang namanya, daerah Silendo kalau nggak salah ya. Nah itu jalurnya naik turun dan banyak tebing-tebingnya di samping kanan kirinya. Itu yang takut kadang rawan longsornya di sana, karena musim hujan itu kan tanahnya gampang bergerak. Nah ini kemarin udah saya isi full semalam. Ini habis berapa ya kemarin saya lupa itu, tapi ya nggak penting juga lah ya, karena ini kan masih full, masih di fullkan. Ini kemarin apa namanya, kilometernya kita coba buat 0 ya. Ini kan 323,8. Nah kita nggak apa-apa lah, anggaplah kita buat 0 kan aja. Nah ini sudah kita buat 0 kan. Nah ini sudah saya buat 0. Kita nanti coba hitung konsumsi BBM nya untuk perjalanan ke Jogja. Itu kalau dari sini kira-kira itu cuma nggak sampai 100 kilo malah ke Jogjanya ya. Sampai Jogja itu nggak sampai 100 kilo. Jadi deket sebenarnya tempat saya tinggal ke Jogja itu nggak sampai 100 kilo. Dan nanti di Jogja kita coba putar-putar lah ya di kota Jogjanya, karena sudah lama sekali saya tidak ke Jogja. Terakhir itu di bulan ke-6 kalau nggak salah, 6 tahun ini. Kalau 6 kalau nggak ke bulan 7, dan sekarang sudah di akhir tahun, bulan terakhir di akhir tahun ini, di tahun inilah ya. Jadi sudah 4 bulan berarti ya, dari bulan 6, bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, udah hampir 6 bulan lah, bukan 4 bulan, 6 bulan. 6 bulan, 5 sampai 6 bulan lah saya tidak ke Jogja. Jadi ini mau ke Jogja, kita refreshing dulu. Sebenarnya pengen ke Jogjanya itu di minggu-minggu terakhir tahun ini ya, atau di libur-libur keagamaan. Dan di bulan ini kan ada libur keagamaan di tanggal 25, 26 mungkin lah ya. Tapi kalau ke sana tanggal-tanggal itu biasanya Jogja itu crowded sekali. Jadi agak males nanti kemana-mananya ya. Jadi untuk mengantisipasi itu kita liburan dulu lah di ini, di tanggal-tanggal ini, di minggu kedua ya. Sekarang tanggal berapa ya, lupa saya tanggalnya, tanggal 12 apa tanggal 15 sekarang ya, agak lupa ya. Sekitar itulah minggu kedua di bulan Desember ini, intinya itu. Jadi ya untuk mengantisipasi ketidak enakan di jalan, mending kita lebih pagi liburannya. Nanti kalau mau liburan lagi ya di awal tahun aja sekalian ya, biar cari tempat yang lain. Kalau ke Jogja itu bosen sebenarnya, karena memang sering ke Jogja karena ya jaraknya nggak terlalu jauh juga, 90 kilometeran kan, tidak terlalu jauh. Paling kalau perjalanan itu dibuat santai paling 2 sampai 2,5 jam udah sampai Jogja ya, karena memang saking dekatnya ya.
Tapi kalau mau buat cepet itu ya 1,5 sampai 2 jam sampai. Tapi kan apa namanya, kalau buat kenceng ya buat apa ya kan, toh juga jalan-jalan ini juga sama keluarga. Kalau kenceng mau ngejar apa ya. Jadi kita nikmatin aja perjalanannya ya, seperti itu dulu. Kita masih menunggu beberapa penumpang yang belum datang. Nah ini masih siap-siap ya, nanti kita lanjut lagi ya ketika kita sudah mulai jalan ya. Semoga sih di perjalanan kita reda ya, takutnya kalau nggak reda ya bahaya juga, ngeri-ngeri sedap lah ya jalanannya, seperti itu. Oke, nah ini kita sudah siap, udah ready semua, kita mau berangkat ya, sudah full semua nih, istri, anak sama itu. Nah ini udah semua udah ready, kita mau berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. Berangkat ke Jogja. Iya, kita harus berangkat ke Jogja dek. Nih Rohi, nah ini kita berangkat pelan-pelan, awas. Nah, ini kita berangkat, jalanannya rame. Nah ini kita sudah hampir sampai di perempatan. Depan sana ada, nah ini depan situ ada perempatan, jadi kita nanti ambil lurus ya. Kalau ke kiri nanti ke Temanggung, ke Semarang, lurus ke Magelang, Purworejo, ke Jogja juga bisa. Ini penandanya ini, kiri itu ke Temanggung, Semarang, lurus ke Magelang, ke Purworejo ya. Nah itu depannya tuh yang biasanya kredit tuh. Nanti belok ini ya Pak? Ya, pupuf. Tuh. Jalanannya ini lengang lah ya, karena memang masih pagi dan hujan juga. Nih. Biasanya sini rame padet ya. Biasanya juga jalanan situ Wonosobo rame di weekend. Tapi ya karena hujan mungkin lah ya, hujan dan jarang juga yang mau. Banyak sih sebenarnya yang wisata itu ke arah Dieng, lewatnya sini kalau dari arah Jogja ini. Salah satu jalan yang bisa kita lalui untuk ke Jogja dari Wonosobo. Nah, nih. Suasana lengang seperti ini. Nah, jalanannya sekarang udah mulai macet ya. Nah, ada juga teman-teman mau ke Wonosobo, hati-hati. Ini jalan di arah Wonosobo ini banyak sekali yang berlubang, jadi nggak usah perlu kenceng-kenceng. Ini jalan berlubangnya banyak banget. Nah kita coba istirahat dulu ya, beli sarapan di sini dulu karena ini udah siang, lapar, udah belum makan. Kita mau beli makan di sini nih, di depan nih. Nah kita mau sarapan dulu di sini, warung Entok Bu Siti. Ini yang paling terkenal ya kayaknya di Wonosobo. Kemarin terakhir itu YouTuber di Tan Boykun kesini, makan kesini, dan saya juga sebenarnya sudah pernah kesini dan memang enak ya. Entoknya empuk dan lembut lah ya. Nah ini ada di Jalan Kalikajar Wonosobo, lokasinya di depan SMK Negeri 1 Kalikajar. Nah ini lokasinya. Ayo kita coba masuk untuk melihat menu apa saja yang ada di sini ya. Nah ini kita langsung masuk ya. Nah ini lokasinya ke sana. Kita ambil, nah ambil. Nah ini makannya nih. Nah ini makannya. Ini kita langsung ke pawon. Nah istilah dapurnya lah ya. Nah, ini menunya makannya. Ini ambil aja. Nah ini menunya ya. Ambil nasi dan penuh semua. Nah ini entoknya ya, kita ambil sendiri tadi di sana. Nah itu ambil sendiri. Ini juga lagi dimasak. Ini dimasak.
Jadi, di sini sistemnya ambil sendiri di dapur, jadi masih panas sekali nih. Masih panas, jadi masih enak sekali. Tuh. Enggak, ini saya pedeskan sambal. Ini. Kita makan dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi perjalanannya. Nah, ini udah habis semua makanannya. Itu tinggal satu minum yang belum habis. Dan enak lah ya, recommended buat teman-teman yang mau mencoba ke sini. Coba, enak kok. Ini kita mau pulang ya, mau lanjutkan perjalanan lagi. Ini sudah habis. Ini. Di sini sistemnya prasmanan ya, jadi tinggal ambil sendiri ini lauknya. Nah, nih yang lagi dimasak dengan cara sederhana, cara dahulu ya, pakai kayu bakar. Ini lagi dinyalakan apinya nih. Nah, ini yang sudah matang. Rasanya enak kok teman-teman kalau mau coba. Dan tuh, nah ini prosesnya. Nah, nih. Di Wonosobo itu ada beberapa tempat makan entok kayak gini yang yang langsung ke dapurnya ya. Ini dapurnya, dapur orang dulu banget, ini kan pakai kayu. Nah, yuk kita bayar dulu. Polisi katanya. Nah, ini sudah bayar barusan, ini lokasinya ya. Habisnya barusan itu 115 untuk makannya ya. Makan 3 potong entok sama nasi sepuasnya dan lauk pauknya, sama minumnya teh panasnya tadi 10.000, jadi totalnya 125.000. Nah, jadi menurut teman-teman itu sendiri ya. Menurut teman-teman, karena murah mahal itu masing-masing ya. Nah, jadi nah, ini kita udah mulai lanjutkan perjalanan ya. Ini ada perbaikan jalan. Nah, ada perbaikan jalan. Jalanannya lengang, jadi enak ya. Nah, kira-kira nanti perjalanan ya, kita sekarang jam 9.25 sampai di Jogja kemungkinan jam 12 kurang lah, atau jam 11 mungkin lah ya, 11:30 12-an lah. Nah, ini masih baru keluar tadi, baru 15 menit di keluar rumah, terus udah kita cari makan dulu karena memang lapar ya, dari kemarin sore belum makan. Nah, ini mulai hujan, kritik-kritik hujannya turun, tapi ya lumayan lah, jalanannya slow, enak. Nah, jadi buat teman-teman yang mau road trip mungkin di musim hujan ini ya perlu hati-hati lah ya, karena Sudah berangkat Jogja, hati-hati. karena selain situasi dan kondisi jalanan yang kadang macet atau tidaknya, juga harus mengetahui juga kondisi jalanannya, karena kalau hujan kayak gini kan sering nanti akan terkena aquaplane kalau tidak hati-hati. Nah, aquaplane itu ya salah satu musuh para pengemudi ya. Nah, itu ini sudah mulai hujan, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini kita mau sampai di daerah Sapuran Wonosobo ya. Depan ini kita nanti masuk ke kecamatan Sapuran. Nah, dari teman-teman yang mungkin dari arah Jogja atau dari arah Wonosobo atau dari mana pun mau ke Jogja lewat Magelang pasti akan lewat jalur ini. Nah, ini jalurnya juga sepi, masih sudah mulai hujan. Nah, dan berkelok-kelok. Nah, jadi teman-teman hati-hati kalau perjalanan musim hujan ya. Tadi saya sudah sampaikan, karena kondisi jalan itu akan banyak ada genangan air dan itu akan menyebabkan yang namanya aquaplane itu.
pertigaan perempatan ini, yang kadang rame. Nah ini kanan ini alun-alun Sapuran. Sapuran. Sapu. Dan dan jam Mas capek kan? sampai alun-alun Sapuran. Jadi tadi itu banyak sekali jalan berlubang ya. Buat teman-teman yang mau lewat jalur ini hati-hati sekali. Banyak ranjau jalanannya. Kita udah mulai akan turun. Ini jalannya nanti sampai ke masuk simpang ke Jogja, ini jalannya akan turun terus nanti. Jalannya turun. Bukan satu-satu sih. Nah ini kita udah hampir sampai ke jalan yang akan menuju ke Jogja. Nah ini penahanannya adalah pom bensin ini, pompa bensin ini. Nah di depan sana nanti ada pertigaan, kita akan ambil ke kiri ya. Nanti kalau kita lurus itu nanti kita ke arah Purworejo ya, bisa ke Jogja situ tapi terlalu jauh. Kalau tujuan kita ke arah kota Jogja, tapi tujuannya ke Bandara Jogja, lewat kita nanti lurus lebih enak daripada kita harus belok ke kiri. Nah di depan ini ada belok kiri. Nah itu nanti pada belok kiri. Nah kita akan ambil belok kiri. Nah ini Kok tidak ke sini? jalannya udah lebih sepi dan lebih tidak halus jalannya. Jadi kalau teman-teman lewat sini hati-hati ya, banyak sekali lubang dan sini juga banyak sekali rawan longsor ya. Tuh kayak situ semua. Nah ini bukit-bukit yang rawan longsor kayak gini, daerah-daerah yang rawan longsor ya. Nah airnya terlalu banyak, sedangkan daya tahan tanahnya tidak terlalu kuat, jadi sering rawan longsor. Nah ini jalannya tidak terlalu bagus. Ini jalan tembus ke arah Magelang, namanya daerah itu tadi yang pertigaan itu daerah Silento. Jalannya enggak bagus-bagus banget. Nah ini jalanannya ya, kosong lah ya, kita pelan-pelan aja, emang jalannya jelek. Nah jalannya kayak gini, naik turun kayak gini. Tadi juga kita udah lewat jalan naik turun. Ini salah satu jalan tidak terlalu ekstrem, tapi ya hampir semua kayak gini naik jalanannya, naik turun. Nih, di belakang kita itu ramai banget mobilnya. Karena memang saya pelan sekali ya, karena memang jalannya jelek. Nah ini udah mulai bagus nih, kita mulai kenceng aja. Nah, kita mulai kenceng aja yuk. Ini juga jalan tanjakan, perusahaan tinggi, lumayan tinggi nih. Jalurnya ekstrim. Bagi teman-teman yang mungkin baru akan ke Wonosobo di sini pertama kali, saya sarankan sangat hati-hati ya, karena memang selain naik turun dan jalan ini berkelok-kelok dan sempit juga, hanya cukup satu mobil untuk satu lajur. Nah kalau sudah papasan kita udah harus agak terlalu pinggir. Nah, jalan juga naik, nah ini turun, itu naik lagi tuh jalanannya. Naik turun. Nah ini nih situasi kondisi jalanan kalau kita dari Wonosobo ke Jogja via jalur tembus ya, bukan via jalur utama. Kalau jalur utama itu kan lewatnya jalan raya Wonosobo, terus ke Temanggung tadi itu, terus ke Magelang, lewat Magelang kota baru Jogja. Nah kita
tidak lewat sana terus kita motong jalan sehingga langsung kita tembus ke Magelang. Itu belok-belok dan kelak-kelok. Nah, turun belok-belok. Nah, di depan situ nanti ada turunan tajam dan naikan sangat tajam juga. Nah, ini yang turunannya ekstrim. Itu naikan tajamnya di sana. Nah, ini naikan tajam, kita akan naik tinggi banget ini. Nah, ini salah satu jalanan ekstrimnya ini di sini nih. Nah, ini ekstrim sekali nih. Kita harus gas besar nih kalau di sini. Takutnya nggak kuat ya. Ini kita pakai 2 giginya tanpa AC. Nah, ini ekstrim tinggi sekali nih. Ini jalan paling tinggi tanjakannya via jalur ini. Nah, ini paling tinggi tuh. Dan kalau bisa teman-teman kalau lewat sini harus jaga jarak dengan mobil di depannya, takut-takut nanti mobil di depannya itu langsung tidak kuat dan berhenti mendadak untuk ganti gigi. Nah, barusan udah selesai tanjakannya, sangat tinggi itu, kayaknya kurang lebih mungkin 1 kilo ada mungkin tanjakannya, mungkin loh ya. Nah, ini belok kiri karena kalau ke kanan nanti ke Purworejo. Ini setelah ini nanti ada jalan tanjakan satu lagi yang ekstrim di sana di daerah Magelang sana. Nah, ini juga tanjakan ekstrim juga ya, lo nggak terlalu tinggi lah, ini nggak se ekstrim tadi itu panjang sekali. Nah, ini kalau ke kiri ini nanti tembus ke Magelang yang daerah Van Java-nya Magelang itu. Nah, lewatnya situ bisa. Ini kita lewat sini. Jalannya banyak sekali berlubang ya ini. Lubangnya banyak-banyak kan. Dalam-dalam ini kalau sampai salah naik jalan itu bisa velgnya yang kena nanti dan bisa mengakibatkan peyang biasanya. Ya, pelan-pelan aja, jaga jarak sama mobil di depannya. Nah, takutnya nanti tiba-tiba ada lubang besar. Jadi nanti kita daripada kena velgnya kan mending kita jaga jarak aja. Nah, ini tuh lubangnya banyak banget. Di depan ini lubang nih. Nah, ini juga tanjakan lagi nih, tapi nggak ekstrim, nggak sepanjang tadi. Ini daerah mana ya ini ya? Kepil ini, Randusari Kepil. Nah, biasanya di sini kalau pagi itu pasarnya ramai sekali, Randusari Kepil. Nah, kita ini udah berada di puncak mungkin ya. Di sini kita turun lagi. Nah, ini jalanannya nanti turun ekstrim sekali, nanti ada tanjakan ekstrim lagi. Nah, ini kita udah hampir keluar dari jalan tembus ini ya, jalan tembus Wonosobo ke Magelang. Nah, ini kita udah hampir sampai nih. Di depan itu nanti ada pertigaan. Nah itu teman-teman, kalau udah sampai sini kita ambil yang kiri. Kalau yang kanan itu nanti ke kanan, belok kanan tuh nanti ke arah Purworejo. Nah, kita belok kiri, kita ambil ke arah Magelang, Jogja. Nah, ini kita sudah di Jalan Raya Wonosobo, Purworejo Magelang ya. Kita udah mulai masuk ke daerah Magelang. Ini daerah mana ya, saya lupa. Salaman, Nah, ini di daerah Salaman Magelang. Nah, nanti kira-kira dari jalan tadi, pertigaan tadi, kurang lebih mungkin 20 km itu kita akan sampai di Borobudur. Nah, kita nanti akan lewat ke
jalan ke daerah Borobudur sana. Terus sebelum kita masuk ke nanti jalan ke Candi Mendut, terus kita ambil ke Watu Congol dan nanti tembus ke jalan besar Jogja Semarang. Nah, kita ini jalannya lengang sekali ya, tidak ada banyak kendaraan karena mungkin ya satu hujan itu ya, jadi penyebab mungkin banyak kurangnya intensitas kendaraan di jalan raya ini ya. Kita nikmati aja perjalanan ini. Jalanannya banyak yang kosong. Nah, itu di depan ada pertigaan, kita nanti ambil lurus ke jalan Candi Borobudur. Kalau ke kiri nanti kita ke Magelang Kota ataupun bisa ke Semarang gitu. Ini tandanya, ini penandanya. Nah, kita nanti lurus ke arah Candi Borobudur dan Jogja. Bagi teman-teman yang baru lewat sini nih, jalannya kayak gini kalau mau ke Jogja. Nah, itu kita mau lurus nanti sana. Nah, di depan itu jalan, kalau kita lurus itu ke jalan ke Borobudur. Yang kalau kita lurus sana ya, itu pertigaan. Kalau kita lurus itu tembusnya Borobudur, tapi kan kita nggak boleh ya, kita beloknya belok kiri ya. Kalau dulu masih boleh, sekarang kita nggak boleh, jadi belok kiri sini. Tapi sebenarnya itu juga bisa tembus Borobudur yang sebelah kiri ini. Nanti kita coba tunjukkan jalannya ya. Nah. Jadi ini jalan di daerah Borobudur, Magelang. Teman-teman kalau mau main ke Borobudur ya lewatnya sini. Nanti untuk apa namanya, lewatnya mana untuk bisa masuk ke Borobudur nanti akan saya tunjukkan jalannya ya. Kita tidak lewat di daerah depan pintu gerbang Borobudur, tapi kita lewat jalan sampingnya, jalan samping di sekitaran Borobudur.
Nah ini belok kiri, belok kanan juga bisa, tapi yang paling utama tuh depan sana. Nah depan itu ada pertigaan, belok kanan itu langsung ke depan pintu gerbang Borobudur. Tapi kita nggak lewat sana ya, kita nanti belok yang kiri. Belok kanannya. Nah ini belok kanan ini belok ke kanan sini itu Borobudur. Nah udah langsung masuk ke candinya itu, pintu gerbangnya sebelah kanan ini nanti. Nah kita lurus sana karena kita mau ke Jogja ya kan. Nah kita ke Jogja, jalanannya sangat sepi, jalanannya di daerah sini. Nah itu kita nanti di depan itu ada pertigaan. Nah kalau ke kanan itu jalannya ke Borobudur. Kalau barangkali teman-teman tadi kebablasan lewat yang tadi nggak bisa, nah ini ketiga ini depan ini belok kanan itu masih jalan Borobudur ya. Ini belok kanan, ini belok kanan Borobudur. Nah kita ambil yang kiri tetap ke arah Jogja. Nah ini ke arah Jogja sini. Nah ini kita ke arah Jogja. Mobil-mobil wisata. Penandanya kita nanti disuruh belok kanan ya, di pertigaan depan itu ada pertigaan. Nah itu kita ambil belok kanan. Nah, itu kita ambil kanan, belok kiri nanti ke Magelang Kota. Nah, kita udah ambil kanan ini sekarang. Nah di depan itu ada jembatan, kita nanti ambil ke kanan. Nah ini depan ini jembatan ya, ini jembatan kita ambil ke kanan. Nah kita mau ke arah Jogja ya, kalau kita lurus nanti kita ke arah Magelang Kota. Nah ini kita sudah ambil ke kanan tadi ya, habis jembatan kita ambil ke kanan. Tadi kalau ke lurus saja sebenarnya bisa langsung tembus ke mana itu namanya, Gapura ya, Gapura yang selamat datang Borobudur itu. Nah, kalau kita kan motong ya, biar kita tidak terlalu jauh, kita motong lewat apa namanya ini ya, lupa saya namanya ini daerah sini, daerah yang kita bisa arung jerang itu daerah sini nih, kita bisa arung jerang di daerah-daerah sini. Jembatan. Nah di sini kulinernya banyak di sini. Nah, di sini di daerah kanan sini nih ada kuliner ikan yang enak nih. Iwak kali namanya. Nah di sini, nah ini wisata iwak kali di sini. Nah di sini kita ambil yang lurus ya. Kalau yang kiri nggak tahu kemana nih. Kalau yang kiri, nah kita ambil yang lurus sana.
ini kita lagi berhenti lampu merah. Nanti di lampu merah itu nanti kita belok kanan biar masuk ke daerah Watu Congol. Nah, di Watu Congol itu banyak sekali tempat untuk wisata religi ya. Banyak sekali maksud saya tokoh-tokoh besar agama Islam yang ada di Watu Congol itu, daerah Watu Congol. Teman-teman kalau mau ziarah dan lain sebagainya, ya ini jalannya nih. Ini lampu merah tadi, ini kita belok kanan untuk tembus ke Watu Congol. Nanti dari paling sekitar 5 kilo lah dari jalan lampu merah ini. Nanti kita udah masuk ke jalan besar Wonosobo, Jogja Semarang. Nah, Bapak polisi. bukan itu Banser namanya. Ini tempat wisata religinya. Ini adalah kiri ini makam tokoh ulama besar, salah satu ulama besar, sehingga banyak, nah ini banyak sekali pengunjung ziarahnya nih. Ini makamnya, ini bisnya. Nah, tuh di depanmu kita udah mau masuk ke jalan Wonosobo Semarang Jogja. Kita ambil ke kanan. Kalau ke kiri tuh kiri jalan itu jalan rayanya tuh. Kalau kita ke kiri itu nanti ke Semarang, kalau ke kanan kita nanti ke Jogja. Nah, itu kita ambil kanan. Nah, di sana juga sudah jalan ke kanan. Di sini biasanya antri karena memang jalurnya rame dan ekstra. Kita skip dulu lah ya, nanti kita temu lagi di kalau udah masuk jalan Jogja Semarang. Nah, ini kita udah di jalan raya ini ya, kita lagi istirahat di Baledono, pom bensin Baledono ini yang terkenal untuk anunya. Kita istirahat dulu sebentar barusan untuk kencing soalnya kebelet kamar mandi. Seperti ini kita sudah sambil beli kopi barusan karena ngantuk. Nah, ini kita akan lanjutkan perjalanan kembali ke Jogja ya. Sebenarnya udah sampai karena di depan sana makan pagi di depan sana itu. Nah, nanti itu kita belok kiri itu udah selamat datang Jogja. Jadi kita itu sebenarnya udah hampir sampai ke Jogja, perbatasan, bukan Jogja kotanya. Nah, jadi nanti kita akan menginap di daerah Jakal KM7 nanti. Nah, ini kita akan langsung ke tempat, kita akan tidur dulu. Jadi kita langsung perjalanan dulu. Kita lanjut perjalanan dulu kita mundurkan dulu. Nah, mati merah. Buka aja. Nah, ini jalan rayanya. Kalau ini ke kanan itu nanti kembali ke jalan Semarang tadi ya. Kita nanti balik lagi pulang. Nah, ini. Nah, itu udah sampai sini. Selamat datang, selamat jalan Jawa Tengah. Kita jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kita lagi sampai di lampu merah tempel. Ini yang sering macet lampu merah. Selamat datang di Jogja lah ini. Macetnya luar biasa kok di sini, bisa sampai jauh, sampai di jembatan tadi tuh yang habis selamat Gapura selamat datang Jogja itu. Nah, itu ada jembatan depannya ya. Biasanya sampai sana macetnya. Nah, memang terlalu panjang.
jauh ini mungkin ada 200 meteran mungkin ya ini macetnya. Tuh ada yang langsung masuk ke kiri padahal itu masih jauh sekali. Oh tuh ada yang belok kiri. Mama di atas. Naik apa Dek? Naik truk ya? Ikan beranak. Mau tahu? Yang Yang sudah tahu? Pak dibuka apa pintunya? Itu nggak minta-minta, itu jualan. Dek mau Mau. tahu? sebelum gue Bagus. Ini kita udah sampai di lampu merah daerah mana ini? Sebelum apa namanya? Sebelum sampai ke Jogja, ke Sleman City Hall. Ini lampu merahnya. Bawang merah. Ini udah merah. masuk daerah Jogja ini ya. Lampu merah. Yang tadi lampu merah tadi kita habiskan hampir 5 menit sendiri karena macetnya yang lama. Ini nggak tahu ini berapa nih. Karena ini lama juga. Nah itu jerapah. Nih kalau ke Jogja kota lurus, kalau mau ke Kaliurang bisa belok kiri. Baru hijau tuh. Apa-apa? Setelah hampir 1 menit lebih. Semoga dapat ya, jangan sampai kena macet lagi. Anggur. Nah, saking biasa kalau Jogja weekend ya crowded kayak gini udah wajar. Nah, semoga kena lampu merah. Nah, ya, habis ini macet lagi nih. Lampu merah di depan sana mungkin yang macetnya sampai sini. Ke lampu merah itu kayaknya ada 2 kiloan deh. Tapi sampai sini macetnya parah nih. Macet parah nih, kita udah mau masuk ke daerah Jogja kota. Apa-apa. Udah sampai mana, Cil? Ini lampu sampai mana dek? Jogja. Jejak Mm-mm. hari ini. Macet lama. Kita skip aja lah, nanti sampai di lampu merah yang dekat SCH ya, Sleman City Hall, karena nanti di lampu merah depan satu lagi kita akan belok kiri untuk ke tempat nginap kita. Oke. Kita tutup dulu. Nah, ini udah hampir 20 menit kita macet di lampu merah depan ini ya. Yang lampu merah nanti depan ini kita akan belok kiri. Nah, ini kita udah sampai Sleman City Hall. Di depan situ ada lampu merah terus belok kiri. Nah, kita udah stuck di lampu merah ini 20 menitan lebih. Ya tadi hampir 2 kiloan sih ya macetnya ya. Karena ya inilah suasana Jogja kalau weekend. Makanya kalau teman-teman mau ke Jogja jangan weekend kayak gini. Atau kalau mau weekend ya tetap malam aja. Nah, yuk kita tuh lampu merahnya depan sana tuh lampu merah. Nah, baru jalan 5 meteran berhenti lagi tuh lampu merahnya semakin dekat. Kita nanti akan belok kiri ya. Aduh, pokoknya udah sampai panas. Udah panas pokoknya dan kakinya capek karena macetan 2,5 jam lebih. Tadi itu setelah ingat saya tadi kita masuk ke lampu merah yang di sana 2 km tadi jam 12 kurang seperempatan. Nah ini udah jam 12 lebih seperempatan hari ini. Udah setengah jam kita macet di depan
depan lampu merah Sleman City Hall. Lampu merah. Luar biasa macetnya ya, Jogja kayak gini nih. Panas. Tapi di mana? Nah, ini yang bikin macet itu apa ya? Ya karena volumenya, Bola tuh. volume kendaraannya semakin banyak yang masuk Jogja ya, sehingga macet di mana-mana. Dan ditambah lagi ini juga udah mau akhir tahun juga, mungkin Itu mani banyak orang-orang yang pengen main ke Jogja. Dan ini kita ke lampu hijau, kita berbelok ke kiri ya. Oh, macam-macam. Semoga kita langsung dapat lampu merah. Sudah lihat. Iya, Mama sudah lihat. Nah, kita jalan pelan-pelan. Nah, kita udah belok kiri akhirnya setelah lebih dari setengah jam bermacet-macet ria selama kurang lebih 2 kilometeran. Akhirnya kita masuk ke jalan sini. itu Mama lihat. Kan tadi lihat Mama. Itu apa? Itu depan juga macet lagi tuh. Mani bola lu. Aduh. Nah, tuh macet-macet. Di mana-mana macet, mana-mana macet. Oke kau. Di rumah siapa? Udah halamannya Mas. Rumah mama. Amin ya Allah, tabarakallah. Rumah mama itu jelek. Belum Itu jadi jelek. kan. Udah jadi bagus. Ya itu jelek. Belum dicat. Kalau dicat bagus. Itu belum dicat. Itu belum dicat. Itu belum dicat. Ini sudah dicat. Isinya bagus apa sini? Bagus. Yang putih jelek. Ih. Ayo kita masuk ke situ. Ke masjid. Tinggi sekali ya masjid. Itu kan masjid ibu. Yuk. Yuk. Jangan dipukul. Mama, nanti Coba. pakai nggak? Nenen, menenen. Mama kakinya kayak paku. Nanti kita gigit pakunya. Kan tetap tajam. Nanti pakunya dihilangin dulu. Coba. Pakunya. Ya kecil nggak besar. Yang kecil nggak besar. Iya. Kalau mamanya tak besar. Itu berarti anaknya yang kecil. Kalau mamanya tak besar begini. Jadi buat menikah nih deh. Masih deh. Ah iya. Ada yang nikah kayak. Kalau cinta besar, kalau nikah kayak Mbak Wawa. Opa, Apa? Amat. Ipin, Ini amat tau. Ipin. Ipin, kamu Ipin. Mak, aku tak ada. Aku tak ada. Buat apa sayang? Mama bilang, buat bilang. Oh ya sudah. Gede loh. Mama ada. Ih, gak mau pakai HP kok. Mama ada. Kenapa gak ada? Sirin poong. Nah itu bensinnya masih banyak banget ya. Padahal udah jalan, kita jalan 76,4 Buang ya. km kalau sekarang. Nanti akan saya coba isikan di sana lah ya, kalau kita nemu hampir. Mungkin nanti kalau sudah istirahat dulu sebentar, istirahat karena capek sedikit kakinya ya, pegel. Nah ini
Kita bentar lagi di depan sana. Aku pulang. Sebenarnya sampai di tempat kita menginap. Nah, kita udah stopan dulu aja lah ya. Nah, barusan kita sudah beli, mampir ke mana namanya, ke pompa bensin yang ngisi bensin nih. Barusan habis isi pertamax, habisnya kita dapat 7,860 liter ya. Nah, ini barusan kita mau makan dulu, cari makan siang juga ini sekarang. Ini habisnya 7,860 liter. Nah, sedangkan di sini speedonya di sini tuh 90,2 kita coba hitung ya. 90,2. Nah, kita coba hitung 90,2 dibagi 7,860. Nah, ketemunya ini 11,47 liter. Nah, ini habisnya ternyata lebih boros daripada yang dulu pernah saya coba pakai Pertalite 11,47 liter ya. Ini habisnya 7, nah ini ya teman-teman bisa lihat. Ini 90,2. Nah, 11,47 liter ya. Mungkin karena banyak hal ya sehingga mengakibatkan ya itu bisa lebih boros, karena mungkin kemarin kan stuck macetnya lama banget, hampir setengah jam sendiri macet di depan itu, depan SCH itu, lampu merah SCH, dan itu yang mengakibatkan mungkin itu salah satu keborosan. Nah, mungkin seperti itu dulu video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, banyak informasi yang didapat, silahkan bisa share ke yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe di video ataupun channel saya. Terima kasih. Wassalam.